Nah, big data itu tugasnya nganalisis mahasiswa ini pinjemnya buku apa, seringnya pinjem buku apa aja, terus kalau duduk di mana, kalau belajar itu gayanya seperti apa dia sambil dengerin musik atau apa, kakinya kayak apa, itu semuanya dianalisis. Seringnya datang jam berapa, itu semuanya dianalisis, itu big data di perpustakaan. Jadi big data perpustakaan itu bukan bukan kita nyimpen data banyak, tapi menganalisis perpustaka sehingga perpustakaan ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Kali ini kita bersama bintang tamu, seorang pakar di bidang perpustakaan, dosen saya sendiri waktu dulu kuliah S2, yaitu Pak Ida Fajar Prianto. Ini Pak Ida ini sudah sangat malang melintang di dunia perpustakaan ya Pak ya. Agak Di Jogja ketua Dewan Perpusnya ya? Sempat udah lewat, udah pernah. 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 Terus staf ahli di Perpusnas Bukan hanya temen aja di oke, Bapeda Jogja. di Bapeda Jogja. Yang pasti Pak Ida base-nya ada di UGM pada waktu itu. Dan awal tahun ini ya Pak, pensiun. Tahun lalu, Oh ya tahun tahun lalu. lalu, Tapi masih aktif, terus cuman pindah mengajar. pindah lokasi. Luar biasa. Oke, pertama-tama kan sering nih dengar cerita Pak Ida. Sebenarnya sih podcast ini saya pengen membahas Pak Ida lebih dalam tuh ke pribadinya sih. Wah, Nah, luar biasa. saya tuh pengen tahu, penasaran dari dulu, sering dengar ceritanya tapi belum tahu urutan waktunya yang pasti. Pak Ida itu dulu lulus SMA itu kuliah apa sampai akhirnya apa S3, kok D3, S3 perpustakaan itu di mana saja dan gimana Pak? Eh, aku itu dulu pakai aku. Jadi aku itu dulu kuliah di, aku lulus SMA, nggak keterima karena disuruh kuliah di kedokteran. Dan aku nggak suka biologi karena takut waktu praktikum, apa praktikum membunuh katak itu. Praktikum Dan terus menggunakan kata. akhirnya aku nggak suka biologi. Nah, bapak Oke. kan minta aku belajar kedokteran, milih kedokteran nggak lolos. Terus Terus nganggur setahun, ngurus tahun. cari kerjaan. Terus habis itu tahun berikutnya daftar dua tempat, keterima semua. Yang satu matematika, yang satu sastra Inggris. UGM semua. UGM sama UNY. UGM dong. Yang sastra Inggris tuh Sastra UGM. Inggrisnya UGM, yang satu Matematika. UNY, matematika. Nah, ternyata kuliah dua itu nggak enak Oh, dua-duanya di jalan itu Pak waktu itu. awalnya. Tapi terus nggak jadi, satu aja gitu. Nah, satu karena sambil kerja, jadi Ya, harus kerja. Jadi itu awalnya itu. Jadi dari IPA, IPA. SMA-nya itu IPA, kemudian masuk sastra. Itu sesuatu yang berubah luar biasa. Biasanya ngitung-ngitung itu, terus tiba-tiba baca. Acaranya itu baca. Tapi S1-nya sastra Inggris. Sastra Inggris. Terus selanjutnya Nah, sastra Inggris itu di situ. Itu aku ada tawaran waktu itu. Tawarannya gini, eh, kan ada di UGM itu ada dosen-dosen Amerika. oke. Okay. Nah, di situ itu kita buka S2 namanya American Studies, pengkajian Amerika. Nah, itu ada perpustakaan yang dibangun oleh orang Amerika. Nah, dia butuh volunteer. Volunteer Ya, nah, terus aku daftar pertama dan aku diterima. Jadi volunteer perpustakaan American Studies Library namanya. di UGM Di itu Pak. UGM di jurusan pengkajian Amerika itu. Akhirnya menggeluti itu sehingga banyak baca terus itu. Dan kuliahnya memang banyak baca ternyata.
Nah itu kebiasaan membaca itu terbangun waktu kuliah, justru di situ. Ditambah bahasa sastra Inggris, bacaannya bahasa Inggris, teori-teori kita banyak dari bahasa Inggris jadi lebih mudah ya Pak. Ya itu. Jadi itu adalah satu hal yang penting ternyata, bahwa kemampuan bahasa itu mendukung pengetahuan kita lebih luas. Oke. Terus habis itu S1-nya. Satu. Terus lanjut S2. S2 itu waktu itu kan aku lulus, itu kan masih pegang American Studies Library. Oke. Kemudian di training sama perpustakaan UGM, dilatih itu klasifikasi, katalogisasi dan sebagainya. Tiba-tiba ada tawaran itu belajar. Padahal keinginanku itu cuma pengen pengen pergi ke Inggris saja nggak. Pokoknya pelajaran untuk kuliah itu apapun nggak masalah. Yang penting ke Inggris. Pengen banget ke Inggris Iya pada waktu karena itu. jurusannya sastra Inggris. Oke. Jurusannya sastra Inggris, pengen ke Inggris. Terus akhirnya sekolah di sana. Waktu itu dia ditawari sama sponsor British Council. Kamu belajarnya yang ini aja di kampus ini. Kampus ini bagus. Di Loughborough itu, Loughborough Di mana? University. Loughborough University of Technology. Love. Tulisannya LOUGHOU dan seterusnya. Loughborough. Jadi itu. Akhirnya berangkatlah di situ. Tanpa training dan sebagainya, bahasa Inggris dianggap Sudah mungkin mampu. mungkin dianggap bisa gitu ya. Dulu ada tes Padahal TOEFL nggak Pak buat Hah? berangkat itu? Ada tes TOEFL juga Pak sebelum berangkat? Ada tes, cuman begitu tes oke, jalan. Oke. Jadi nggak pakai training. Nah terus ke sana. Dan itu karena hidupku juga nggak, hidup bukan pas-pasan. Jadi Betul. berangkat, ceritanya ini cerita pribadi sih. Aku cuman punya uang 25.000 rupiah berangkat ke Inggris. Itu berangkatnya juga mendadak itu. Terus akhirnya 25.000 ditukar pound sterling 8 pound sterling aja. Yang 3 pound sterling beli es krim, yang 5 pound sterling untuk naik bis. Dan habislah uang itu di kantor sponsor di London. Terus waktu itu aku bilang, aku udah nggak punya uang. Ternyata sponsornya bilang, no worry, we prepare for you. Dikasih 360 pound sterling. Ini untuk minggu pertama. Gitu. Minggu pertama. Jadi dari 8 pound sterling berangkat itu jadi 360, terus dikasih tiket kereta, berangkatlah ke kampus. Di kota apa tau itu di Kotanya namanya Loughborough. Loughborough. Jadi itu di Kabupaten Leicester. Leicester. Hmm. Nah di situ aku ketemu kawan-kawan Indonesia waktu itu. Ada Agus Rusmana dari Unpad, terus ada Fuad Gani dari UI, Oke. kemudian ada Tamara dari UI, Oke. terus ada Pak Ahmad dari ITS. Pas S2 itu di Inggris saja atau juga sempat Ya kuliahnya di Inggris. kuliah di Inggris? Nah, tapi aku kuliahnya 50 minggu selesai. Jadi tanggal 1 Oktober tahun 90, udah long time ago ya. Tanggal 1 Oktober mulai datang terus langsung kuliah gitu ya. Oke. Jadi Sabtu datang, Senin udah kuliah. Tapi 16 September tahun berikutnya aku udah pulang. Jadi nggak sampai setahun S2 aku. Luar biasa. 50 minggu. 50. Kalau Memang S1 lama. memang S1 memungkinkan itu. memungkinkan. Oke. Yang penting itu, yang penting lulus gitu. Jadi Termasuk yang penting lulus. Jadi kalau yang penting lulus ya cepat. Jadi itu akhirnya itu terulang lagi di S3 kan. Di S3 itu 2 tahun 10 bulan aku selesai di di Texas. Texas, Amerika Serikat. Nah itu 2 tahun 10 bulan. Dan wisuda duluan sebelum ujian. 15 Mei wisuda, Sudah 19 Juni tahun 2015 ujian. ujian. Dan ujian di Amerika itu ngerinya gini, lulus atau tidak lulus, nggak ada di antara itu. Di Amerika itu ngerinya gitu, di waktu ujian akhir aja A atau F, nilainya itu nggak ada A min, B min, B plus, nggak ada. Cuma A atau F. A atau F. Jadi kalau nggak lulus ya udah pulang, selesai. Live or die. Istilahnya gitu ya. Live or die. Itu ngerinya di Amerika gitu. Tapi untungnya Oke. selesai. Gitu. 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan pas. S2 dan S3 itu berarti Pak Ida semuanya beasiswa ya Pak?
Semuanya beasiswa. Kalau S1-nya biaya sendiri dan bekerja sendiri. Gitu. Karena nggak dibiayai orang tua. Orang tua pas bangkrut. Berarti Pak Ida itu menekuni perpustakaan itu justru berawal dari volunteer itu. Ya, ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman di perpustakaan dimulai dari situ. Jadi waktu eh, kuliah itu udah biasa masuk perpustakaan. Jadi belajar tentang cara mencuri buku itu juga dari situ. Jadi kawan-kawan kalau aku ambilkan yang itu, nah itu tuh kita belajar dari situ. Jadi tahu teknik-teknik pencurian buku, terus teknik plagiat. Kalau dulu namanya mosaik ya, tempel, tempel, tempel. Jadilah itu satu paper. Kalau sekarang namanya plagiat, copy paste. Nah, kalau dulu namanya mosaik, tempel sana sini jadi. Nah, jadi model-model itu tahu gitu. Sampai nemukan juga bagaimana sih orang mencuri buku. Ada yang mencuri buku sampai stempel stempel itu tanggal itu loh, Ya, stempel tanggalnya dibawa pulang sama pencuri bukunya itu sampai sampai gitu. itu di perpustakaan yang Pak Ida itu atau Di Pak Ida pelakunya perpustakaan di di Jogja, di situ di di Jogja. kampus itu. Nah, Di kampus itu. tapi aku di Inggris itu 2 kali ya. Yang kedua itu karena diminta sama Fakultas Kedokteran, waktu itu aku di kedokteran. Hmm. Suruh belajar di Inggris waktu tahun 96. Jadi 91 saya pulang. Terus tanggal bulan tahun 96 aku ke Inggris lagi belajar. Itu hanya kursus atau Itu ya sekolah. Sekolah sampai lama itu sampai apa? Sampai magang-magang juga, magang di Oxford sama di London School. S2 juga? Nah, ya. Berarti S2-nya 2 kali di Iya, Inggris. di Inggris. Itu belajar yang kedua itu namanya Electronic Library. Jadi Elektronik. kalau sekarang perpustakaan digital. Itu tahun 96. Tahun waktu S3 aku ambil lagi Digital Library kalau di Amerika. Jadi benar-benar mempelajari digital library sebetulnya. Tapi disertasi tentang repository open access. Ada kaitan-kaitan. Makanya sekarang jadi konsultan di KPTI ini, Pak. Ya, kebetulan Pak Ida itu memang saya culik sebelum sampai Malang. Saya suruh mampir Blitar dulu. Nah, dan Pak Ida itu kan bisa dibilang di perpustakaan ini ya tadi saya bagaimana saya bilang tadi itu adalah salah satu pakarnya. Dan semua orang hampir banyak yang mengenal Pak Ida di orang khususnya orang-orang perpustakaan. Di Jakarta Pak Ida cukup terkenal, di Jogja apalagi gitu kan. Itu sebenarnya apa sih Pak resepnya Pak? Sehingga secemerlang itu karir Pak Ida ya, di Ya, bidang perpustakaan. yang paling penting adalah kita mengenal kawan-kawan ya, pakar-pakar itu siapa gitu ya. Nah, aku beruntung itu gini. Jadi waktu kuliah di Inggris, dosenku sebagian Amerika sih waktu itu. Nah, siapa-siapa yang tokoh-tokohnya di situ. Aku belajar dari mereka, termasuk juga belajar dari kawan-kawan yang IP-nya 4 itu siapa sih. Aku belajar dari mereka. Itu satu. Yang kedua, itu ada komunikasi dengan orang. Oke. Nggak boleh ditinggal di situ. Kita ketemu orang, kemudian ya ngobrol gitu, langsung banyak belajar. Nah, senengnya itu kalau di Amerika, itu dosen-dosen dengan mahasiswa itu dekat. Jadi kadang malam weekend gitu suruh ke rumah gitu, kita makan-makan di sana kita, jadi dekat. Pas aku nulis disertasi itu, kalau siang ke promotor itu ayo makan siang gitu. Dan itu aku praktekkan juga di Betul Jogja sekali. gitu. Biasanya kawan-kawan mahasiswa Betul sekali. Saya ya, sering ke rumah Pak Ida nah weekend. gitu. Dan kalau siang saya minta teh di rumahnya, di ruangannya Pak Ida buat kerjain tesis. Itu jadi aku senangnya di situ waktu di Wales, Universitas Wales itu kuliah yang kedua. Itu juga ini apa, diundang ke rumahnya dosen. Oke. Nah, waktu training apa, creative writing waktu itu di Saint Michael College itu juga diajak ke rumahnya dosen gitu. Jadi itu training kalau yang Saint Michael College uh, di Vermont di Amerika. Oh. Terus selain itu juga training-training ya, kayak training leadership misalnya. Nah, Itu penting banget itu untuk pustakawan. Jadi pustakawan. karena diajarin misalnya ngelobi, mendekati apa orang-orang itu kayak caranya gimana, meyakinkan orang gimana itu, dan kita harus tampil di situ. Meyakinkan stakeholder itu ya, Pak? Ya, jadi jangan sampai kita itu ketemunya pustakawan aja, ketemu sana pustakawan, di sana pustakawati, ketemunya gitu aja. Kita harus tunjukkan profesi kita.
pada orang lain. Nah, pada waktu kita ngomong sama orang lain, Iya. jangan cerita katalogisasi, klasifikasi, mereka nggak ngerti. Tapi apa yang bisa kita bantu dengan pengetahuan kita untuk mereka, gitu. Misalkan dalam perpustakaan itu apa Pak yang biasa kita unggulkan? Contohnya gini, Sebagai jadi contoh aja Pak. ya misalnya gini, jadi waktu ketemu pimpinan perguruan tinggi, kita cerita tentang bibliometrik ini untuk bisa untuk analisis ini loh, misalnya gitu. Jadi bibliometrik itu bisa kita pakai untuk analisis tren penelitian universitas itu kayak apa sih, Oke. misalnya gitu. Nah, kita tunjukkan bahwa ilmu kita, ilmu yang kita pelajari tentang perpustakaan itu bisa dipakai untuk meneliti, Menganalisis. menganalisis bidang-bidang yang lebih luas. Jangan sampai satu ilmu itu hanya mengurusi yang kecil. Katalogisasi. Ya, itu kita kadang-kadang berpikirnya terlalu sempit. Jadi Oke. kawan-kawan di perpustakaan itu terlalu kadang-kadang berpikir sempit bahwa nanti kalau sudah lulus, kamu kerjanya di perpustakaan. Enggak. Lulus ilmu perpustakaan harusnya bisa kerja di banyak tempat, di publisher juga, di mungkin berwira swasta dalam Swasta. desain dan sebagainya. Banyak sekali Konsultan. bidang, iya, banyak sekali bidang yang bisa digelutin. Nah, Termasuk data analisis itu juga akarnya dari perpustakaan Pak. data analisis dari statistik, Tapi kita bisa masuk ke situ juga Pak. tapi Sebagai dibutuhkan. Jadi kalau, nah, perpustakaan kan berkembang ya. ya. Kata Ranganathan kan living organism. Oke. Living organism itu berarti kita mengikuti perkembangan. Jadi kalau misalnya di Singapura ya, itu ada kampus namanya SMU, Ya. bukan Sekolah Menengah Umum, Singapore Management University di situ. Nah, di SMU itu ada unit sudah 5-6 tahun yang lalu didirikan. Unit itu namanya Big Data. Big Data Unit di perpustakaan. Big Data itu bukan bukan analisis data, tapi di situ ada kamera di mana-mana, kemudian eh, datanya pemustaka itu ada di situ di unit Big Data itu. Nah, Big Data itu tugasnya nganalisis mahasiswa ini pinjemnya buku apa, seringnya pinjem buku apa aja, terus kalau duduk di mana, kalau belajar itu gayanya seperti apa dia sambil dengerin musik atau apa, kakinya kayak apa, itu semuanya dianalisis. Seringnya datang jam berapa, itu semuanya dianalisis, itu big data di perpustakaan. Jadi big data perpustakaan itu bukan bukan kita nyimpen data banyak, tapi menganalisis pemustaka sehingga perpustakaan ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu kadang-kadang kita salah dalam mengartikan data science ya. Data Data science ya. science untuk perpustakaan maksudnya. Jadi data science untuk perpustakaan itu adalah menganalisis pemustaka, trennya kemana sih pemustaka ini. Kalau ada tamu-tamu ke perpustakaan, kemarin itu kawan-kawan dari Jatim ya, dari Ya. Jawa Timur, itu ke SMU saya antar ke sana. Nah, mereka mungkin nggak sadar kamera. Sebetulnya ada kamera di situ. Kamera itu untuk analisis. Jadi tamu-tamu yang di SMU itu aktif nggak sih waktu diajak bicara gitu. Kalau ini aktifnya ke sini berarti kita kemana. Jadi waktu menerima tamu kita harus seperti apa. Nah, kayak gitu sampai sampai seperti itu ya. Perkembangan perpustakaan itu kayak gitu. Tugas-tugas pustakaan itu semakin banyak. Nah, belum lagi nanti perkembangan dengan AI dan sebagainya ya. Selain data, Artificial kita intelligence. berkembang dengan AI. AI sudah masuk di perpustakaan udah lama sih, tahun 90-an. Tapi kita masih terheran-heran dengan AI. AI untuk apa? Tapi sebenarnya banyak yang sudah masuk di situ. Di perpustakaan itu udah banyak masuk. Iya, cuman tantangan kita adalah kurikulum. Kurikulum perpustakaan kita di Indonesia ini belum banyak dikembangkan. Sehingga kita banyak ketinggalan. Jadi kadang-kadang kita heran dengan ini dianggap ilmu baru gitu. Nah, padahal di sana-sana lama gitu. Sudah lama dan sudah sangat berkembang Iya, jauh. itu. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita hadapi banyak sekali. Terus gini kan banyak dari lulusan perpustakaan itu kadang suka kehilangan kepercayaan diri terhadap jurusannya Ya. khususnya gitu kan. Kadang-kadang mereka bingung mau kemana sih kita tuh lulus kerjanya jadi apa sih pustakawan atau walaupun memang kebutuhan pustakawan di Indonesia mungkin masih banyak seperti itu. Ya. Nah, Pak Ida ini karirnya cemerlang dari daerah nasional. Mungkin seperti pertanyaannya tadi itu. Kira-kira apa yang
saran Pak Ida buat para lulusan pustakawan ini biar lebih semangat lagi dan bisa merintis karir hingga nasional dan internasional. Aku cerita ini waktu aku dulu ngurusin D3 ya. Dulu, Hmm. di UGM itu ada D3 sampai Oke. 2005. Aku nggak pernah jadi ketua, tapi aku jadi sekretaris. Nah, waktu aku jadi ngurusin yang S2, aku ketuanya, sekretarisnya ada ketua D3 dan aku sekretaris. Jadi dua orang tapi ngurusi dua posisi Terus. berbeda gitu. Aku sekretaris di D3, Bu Isbandiah itu ketuanya D3, Bu Isbandiah itu sekretaris S2 dan aku ketua S2. Nah, waktu itu kita ngobrol gini, kita pikirkan begini, bagaimana agar mahasiswa jurusan perpustakaan itu tidak heran dengan naik pesawat. Sederhana aja pikiran itu. Jadi biar biar merasa pede itu kita naikkan pesawat ke Jakarta. Akhirnya kita studi banding terbang. Oke. 20 tahun yang lalu, 20 tahun 20 tahun yang lalu anak-anak itu terbang ke Jakarta. Nah kebetulan pas di sana kita juga punya channel dengan kawan-kawan di televisi kan, TV apa ya waktu itu lupa. Tapi waktu itu terus kita ajak mereka juga ke televisi sekaligus ikut siaran. Nah itu timbul percaya dirinya. Jadi intinya adalah membangun percaya diri. Kita harus banyak piknik, Banyak piknik ya Pak. banyak piknik. Berarti bener Pak, istilah yang mainmu kurang jauh. Iya betul itu. Jadi aku udah kemana-mana sih. Aku 5 benua udah. Jadi dari Afrika Selatan, Afrika Utara, Amerika, Oke. Eropa, Asia, Australia. Nah, eh, piknik itu penting di situ. Piknik secara fisik ya. Ya. Eh, awalnya sih mungkin kunjungan-kunjungan. Kunjungannya harus jauh. Kalau pergi harus jauh. Kita akan merasa percaya diri pada waktu kita pergi ke negara tetangga. Nggak cuman kita dapat pengetahuan secara fisik kita lihat perpustakaan, tapi kita menjadi lebih percaya diri misalnya buat paspor gimana, Oke. memasuki pesawat antar negara seperti apa, masuk imigrasi seperti apa, ketemu pustakawan di sana seperti apa. Ya, ya. Waktu pulang kita lebih pede. Ya. Itu Apalagi pernah ditanding. iya. Nah, kalau kita masih berada di dalam satu lingkup kecil perguruan tinggi kita, Oke. kemudian kita tiap hari cuma belajar suruh baca baca buku-buku ini, kita nggak pernah ketemu orang, PD kita kurang. Nah, satu lagi yang penting juga adalah waktu kita ketemu, misalnya ketemu ya tokoh-tokoh pustakawan, kebanyakan dari mereka itu hanya foto, kemudian muncul di IG atau di FB, nggak dilanjutin. Itu kesalahan Obrolannya itu ya. kekurangannya di situ. Harusnya minta kartu nama, minta nomor kontak, dan berlanjut di situ Berkomunikasi. komunikasi. Minimal kalau sekarang lewat media sosial ya Pak. Karena kalau Minimal kontak itu, langsung kan tapi bisa kayak langsung, bisa misalnya ketemu oke. Pak Sulis ya, Pak Sulistio Basuki misalnya, ya minta nomornya lah itu, kemudian tanya apalah gitu, biar ada ini, ada attachment, That's itu penting. Jadi kita perlu perlu ketemu orang, kemudian terus di situ itu ada komunikasi. Kalau kita cuma sekedar foto terus tampilin di FB, kita itu nggak berkembang apa, nggak ada perkembangan nggak ada sebetulnya. maknanya juga dari Cuman pertemuan itu. dilihat orang Lihat bahwa orang. wah udah pernah ketemu orang ini, berarti Hmm. ini udah luar biasa. Tapi dalam dirinya nggak pede. Tapi kalau udah biasa ketemu, Oke. jadi pede di situ. Jadi bukan sekedar foto sama kepala perpusnas gitu, tapi juga berkomunikasi di situ. Nah, nanti kalau sudah misalnya saya kepikiran gini, mahasiswa-mahasiswa S1 atau S2 perpustakaan perginya harus keluar negeri gitu. Itu makin pede. Harus keluar negeri. Ya kalau di MIP UGM kan kita bukan wajib tapi kita paksa. Kita paksa kamu harus presentasi di international conference gitu. Oh ya. Nah, waktu sebelum pandemi kemarin tuh sampai ke Beijing, sampai ke Taiwan itu kan banyak kawan-kawan yang berangkat. Tahun ini besok itu yang September ini ada 9 orang ya. 9 orang mau di Malaysia, terus ada 10 orang di Malaysia, yang satu di
ini di Filipina Filipina. mau konferensi. Nah Oke. kita kasih contoh, kemudian kita antar juga gitu. Biar makin pede. Makin pede. Jadi kalau mereka mulai presentasi gitu, itu kepedeannya tambah. Hmm. Nah, tadi kan Pak Ida udah cerita Pak Ida pernah ke 5 benua. Dari perjalanan itu sebagian besar pasti tentang perpustakaan ya Pak. Ya, Nah, apa pengalaman menarik atau cerita paling menarik yang bisa Pak Ida bagikan ke kita tentang perpustakaan misalnya? Salah satu. eh, yang paling menarik adalah kalau kita keluar negeri, Ya. itu sebenarnya kita perlu bicara tentang Indonesia. Jadi kita itu seperti kayak duta gitu ya. Hmm. Kita cerita tentang Indonesia. Kemudian mereka akan yang menarik ada karena itu akan jadi apa orang jadi oh Indonesia itu luar biasa gini gini. Gini. Contoh yang sederhana gini. Kapan itu aku presentasi di Malaysia Hmm. tentang Gunung Kidul. Gitu. Gunung Kidul itu punya inklusi sosial. Ya. Nah, waktu presentasi di Kuala Lumpur, kemudian kita munculin di Sarawak, ternyata ada orang dari Singapura yang nonton, kemudian ngubungin diriku. Kamu bisa ya ngisi di Maldives, cerita tentang itu. Gitu. Akhirnya berbicara di Maldives. Tahun lalu itu. No, no. Terus di Maldives ternyata ada orang Washington. Tertarik juga. Kamu ngisi ya di Catholic University of Washington. Cuma dari satu tema yang karena kita Satu mewakili tema Indonesia. itu, iya, itu ternyata bisa kita jadi apa kesana kemari Kesana gitu. kemari. Dari Washington itu kemudian Sage publisher uh, aku tulis di situ. Besok bulan bulan depan ya, September itu launching buku tentang Gunung Kidul itu di London. Di London. Ya. Jadi satu topik tentang Indonesia itu bisa berkembang. Jadi kalau kita keluar negeri, kita cerita gitu akan terjadi interaksi dengan Interaksi. orang-orang. Itu nilai pentingnya di situ. Kalau kita cerita di Indonesia, kalau kita cerita tentang Indonesia, orang-orang akan tertarik. Banyak sekali yang bisa kita tampilin di internasional tentang kita. Budaya-budaya perpustakaan di kita itu seperti Seperti apa apa? gitu. Bung Karno lah, perpustakaan Bung Karno. Itu mesti ada hal yang unik yang bisa kita tampilin di internasional. Itu di satu sisi. Satu sisi. Di sisi lain, itu kalau kita habis dari luar negeri, kita kan itu kan bisa kulaan pengetahuan dari sana kita bawa ke sini, Kita terapkan. kita terapkan. Nah, setiap kali pergi, saya biasanya memberikan mempelajari juga apa yang bisa kita pasang di Indonesia. Jadi menariknya di situ. Banyak hal yang membuat kita jadi pede di satu sisi, tapi jaringan networking itu menjadi hal penting di situ. Jangan sampai kita sekedar foto aja, tapi juga kita membangun jaringan. Nah itu yang penting sekali. Apalagi kalau pas kuliah ya. Pas kuliah itu benar-benar kesempatan yang luar biasa. Karena agak bebas dari tugas. Kecuali kecuali itu studi tugas belajar yang di kampus yang di kotanya sama itu mesti selain kuliah suruh kembali ke kantor. Iya. Kalau aku kan nggak pernah kuliah di kampus sendiri waktu. Jadi kuliahnya di mana-mana gitu. Oke, oke. Nah, Pak Ida mengunjungi banyak perpustakaan tadi tuh sebenarnya kalau kita melihat tuh ya Pak, perpustakaan di luar negeri itu kan terasa maju dibanding di Indonesia mungkin. Sebenarnya ada nggak sih Pak keunggulan perpustakaan kita yang mungkin berbeda dari luar negeri yang mungkin mereka belum punya Pak? Resources kita, resources dalam konteks budaya Oke. kita tinggi, tapi kita ini kurang bisa merawat. Persoalannya di situ. Nah, waktu aku dapat awards waktu itu Fulbright Southeast Asia tahun 2014. Aku kunjungin 10 lokasi di Washington DC tahun 2014. Itu melihat di situ. Ternyata misalnya ya kita punya sumber dalam bentuk kaset, pita kaset gitu. Di sana itu playernya tetap disimpan,
tetap ada, spare partnya ada. Kita CD, contohnya yang paling agak baru itu kan CD. CD kita punya banyak, CD playernya rusak atau nggak ada, CD-nya yang ditinggal, terus dihancurin jadi keripik, keripik CD gitu. Ini bahayanya di situ, yang aku khawatirkan di situ. Dan itu terjadi di kita. Terjadi. Jadi alatnya nggak ada, terus dari situ sumber informasinya dibiarkan. Padahal Itu kita memiliki sumber informasi yang cukup banyak ya cukup Pak. banyak. Termasuk budaya-budaya lisan. Budaya lisan kita banyak. Nah, ke tahun lalu juga, tahun lalu itu kita bicara di Sarawak tentang Borneo, ya, conference at Borneo. Saya merasakan betul di situ kita itu kekurangan orang yang mempreservasi budaya lisan. Akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang asing masuk ke Kalimantan, menginterview, jadilah buku terbit di Berlin, jadilah buku terbit di Australia. Dan kalau secara sumber daya manusia Pak, antara pustakawan luar negeri dan nah, sini, nah, apa perbedaannya atau apa keunggulan kita? uh, kreativitas. Jadi kita itu akan banyak kekurangan anggaran dan sebagainya. Itu membuat daya tahan bantingnya tinggi. Itu aja. Kalau di luar negeri itu teknologi sih cepat, Ya. teknologinya bagus dan penerapannya luar biasa. Tapi kita itu tahan banting aja. Tapi yang kelemahannya juga banyak. Jadi kelemahan kita adalah keilmuannya kurang berkembang. Ilmuannya. Ilmunya kurang berkembang. Karena banyak yang pelajaran atau kuliah-kuliahnya ini kurang kurang update gitu. Perkembangan itu sangat terasa di situ. Selama kuliah di Amerika, kuliah di Inggris gitu, termasuk ngajar-ngajar di Swedia, ngajar di mana gitu. Di Thailand aja saya ngajar itu juga terasa perbedaan-perbedaan itu. Jadi Sumber banyak daya sekali. manusianya itu. Ya, jadi kita keilmuannya kurang. Kita kurang update gitu maksudnya. Jadi contoh aja misalnya perpustakaan digital. Perpustakaan digital di Inggris seperti apa ya aku kuliah. Di Amerika belajar lagi gitu. Oh, ternyata luar biasa di situ. Contoh yang lain itu AI misalnya. Kita terheran-heran dengan AI ya. AI itu tahun 50 itu. Alan Turing berbicara kan machine think gitu. Itu udah lama dan itu udah diterapin di perpustakaan. Tapi kita kan lagi gitu. Kayak semacam apa ya? Kayak terhiran-hiran gitu. Tapi sebenarnya kita kurang update aja, kurang kurang paham karena keilmuannya kurang. Dan satu lagi, kuliah di jurusan perpustakaan itu sumber informasinya kurang, bukunya sedikit tuh. Dan pustakawannya nggak beli buku tentang perpustakaan, yang dibeli itu Malah buku-buku lupa. untuk fakultas lain. Itu aku lihat di situ. Jadi pustakawan jarang beli buku perpustakaan, walaupun di situ ada program studi perpustakaan. Iya, itu benar banget sih. Nah, iya. Kalau saya mengalami dulu pas mencari beberapa apa itu namanya referensi ya, Ah, ah, termasuk sulit di perpustakaan. ya. Akhirnya kan kita ngambil dari jurnal Hmm, atau tulisan-tulisan di luar negeri, ya. atau malah sumber-sumber yang sudah lawas. Ya, betul itu. Terus kemudian Oke. dibantai. Itu persoalan yang kita hadapi di situ. Nah, Pak Ida kan sering menulis soal library design Hmm, hmm. dan concern sekali di bidang Ya, desain library ya Pak ya. hmm. Nah, ada nggak sih standar penentuan library design untuk memenuhi kebutuhan user di perpustakaan? Em, ya itu sebetulnya perkembangannya cukup bagus ya. Dulu aku awal belajar tentang desain itu di Hong Kong. Oke. Dulunya di Hong Kong. Waktu itu ikut pelatihan-pelatihan Hong Kong, terus di Amerika juga, terus walaupun kemudian aku juga ngisi acara di menjadi apa, pengajarnya juga di Hong Kong. Tapi desain itu menariknya adalah karena ternyata ada generasinya, Generasi. generasi-generasi desain perpustakaan itu ya. Oh, Misalnya dulu itu perpustakaan fokusnya pada koleksi, oke. sehingga hampir semua ruangan itu untuk koleksi. Terus desainnya kaku.
Di sini masih banyak yang kaku. Contohnya adalah rak. Raknya masih persegi panjang, ada warnanya coklat atau gelap gitu. Itu kan tren-tren yang masih terjadi sekarang. Padahal di tempat lain tuh sudah pakai lampu LED itu. Terus rak buku itu Oke. melengkung itu pakai lampu-lampu, desainnya bagus. Nah itu contoh aja. Kemudian Oke. fasilitas untuk user itu juga generasi berikutnya ya. Itu ada fasilitas juga untuk user itu ternyata dianalisis. Ada yang suka duduknya seperti apa, Oke. colokannya seperti apa, fasilitas-fasilitas itu disediakan. Nah, kita juga kesalahan kita di sini. Jadi perpustakaan itu dianggap tempat sakral. 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 Padahal dia di Amerika di luar negeri, mengapa ada pemustaka tidur di situ? Itu dianalisis, ternyata belajar itu bisa jadi ngantuk, sehingga perlu difasilitasi. Maka muncullah napping pot, boleh tidur di perpustakaan, makanya ada tempat untuk tidur, ada fasilitas itu. Di Melbourne itu sampai tempatnya kayak sofa gitu, kita bisa tidur merebah gitu, ada selimutnya juga, ada bantalnya juga. Kalau di Amerika kecil-kecil sih tempat tidurnya. Itu diwadahi gitu. Kita begitu ada mahasiswa tidur di perpustakaan perguruan tinggi misalnya, itu dibangunin sama petugas perpustakaan. Ah itu sakit kepala akhirnya terus nggak pernah masuk perpustakaan. Itu analisis yang kita kurang di situ. Oke. Jadi orang terus contoh yang lain kafe ya. Jadi Oke. masuk perpustakaan itu orang belajar itu kadang-kadang perlu makan minum karena untuk stay alert, Ya, maksudnya agar biar dia tidak terjaga. ngantuk gitu. Betul. Baca buku itu kadang-kadang ngantuk, banyak baca banyak ngantuknya. Nah itu Sedikit baca, sedikit ngantuk. tidak baca tidak ngantuk gitu. Nah itu kemudian muncul kafe di situ. Waktu aku diundang pembukaan perpustakaan di Seattle tahun 2004, di sana itu ada kafe gitu. Nah orang ngambil buku baca di kafe itu nggak apa-apa. Nggak takut rusak buku ya Pak, kena kopi. Waktu ditanya itu nanti kalau tumpah paling paling pertumbahan satu di antara sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu itu yang ketumpahan satu, tapi ya kayaknya nggak ada gitu. Jadi kalau kita itu udah takut dulu nanti minuman bisa menumpai buku, terus bukunya itu dianggap semua buku-buku yang dirak itu terus basah semua gitu, habis bukunya. Padahal enggak, yang bawa minuman itu juga hati-hati juga kan, kalau membasahi buku kan harus suruh ganti. Itu contohnya gitu. Jadi itu ada perubahan-perubahan yang terjadi yang harus kita antisipasi Betul. di situ seharusnya gitu. Jadi banyak fasilitas yang mengikuti tren. Jadi termasuk itu, termasuk misalnya ya seperti studio. Studio itu hal yang biasa di negara Studio lain. seperti apa itu Pak maksudnya? Studio rekaman. Oh, Nah di Visual UGM waktu itu kita bangun itu aku usulkan ini harus ada studionya. Studio ini untuk bisa kita pakai merekam podcast. ya podcast dan lain-lain. Sebetulnya perpustakaan Bung Karno ini bisa ngundang misalnya senior-senior kita, Pak Blasius Sudarsono misalnya. Kita undang ke sini suruh ngobrol aja. Kemudian Pak Sulis kita undang ngobrol aja gitu. Kemudian ketua-ketua IPI yang dari dulu sampai sekarang siapa aja kita undang, mantan-mantan kepala Perpusnas seluruh ke sini kita rekam. Itu luar biasa, sumber-sumber yang luar Sumber-sumber biasa. yang luar biasa. Iya, Pemikiran mereka pastinya pengalaman mereka, pengalaman dan tacit pemikiran. knowledge ya, tacit knowledge itu sangat baik. Nah, Siap. perpustakaan itu punya tempat studio rekaman itu Untuk adalah menyimpan itu semua. perubahan-perubahan yang terjadi di kita. Itu terjadi. Nah, kita itu harus harus ke situ. Tapi itu nggak ada di dalam jurusan ilmu perpustakaan nggak diajarkan Teorinya. itu. Tapi ada di situ dalam praktek itu. Nah, contoh hal yang penting lagi adalah kalau ada seminar-seminar atau konferensi Oke. yang menjadi sponsor itu rata-rata adalah penjual e-book dan e-jurnal Nah, dan toko buku. iya. Kalau kita lihat di ALA misalnya, di ALA American Library Association Conference atau di IFA, Hmm. itu di situ ada penjual kursi untuk perpustakaan, penjual komputer untuk Karena desainnya perpustakaan. berbeda ya Pak. Iya, mereka itu menawarkan desain-desain baru.
Kayak gini loh, modelnya kayak gini, tempat duduk yang bagus, alat rekam yang bagus, produk baru seperti apa, produk scanner yang bagus seperti apa. Nah itu di situ bisa kita seharian nggak cukup. Kalau di IFLA itu bisa seharian nggak cukup waktu Untuk untuk lihat pamerannya. pamer. Pamerannya seharian nggak cukup. Saya kadang-kadang 3 hari gitu. Kita pameran itu cuma ebook yang nggak bisa kita lihat karena ebooknya online. Hmm. Nggak bisa lihat langsung dari ebook karena harus pakai layar Ah, ya. dan itu pun cuma demo. Dan yang kita cari adalah souvenir. Kalau di konferensi itu kan rebutan souvenir gitu, cepet-cepet ngambil souvenir. Itu di LAS Library Association of Singapore. Oke. Kalau ada pameran-pameran itu ada konferensi kemudian ada pameran itu sampai ditawar-tawarkan itu peserta konferensi nggak mau. Saya kadang ngisi di sana ya. Itu sponsor-sponsor itu punya souvenir banyak itu ya sampai selesai ya tetap di situ. Kalau di kita 1 jam pertama udah habis. Para peserta seminar itu 100 pengunjung menyerbu pertama itu. sold Tapi ya out. cuman itu aja. Tapi kalau di Ya, ya. IFLA itu betul-betul luar biasa. Kursi yang paling baru dari desainer mebel perpustakaan kayak apa itu ada. Terus sekarang gimana Pak? Library design yang generasi sekarang ini fokusnya di mana? Fokusnya di perkembangan yang terakhir adalah makerspace ya. Makerspace. Makerspace. Terus selain makerspace itu ada robot, penggunaan robot karena AI. Jadi makerspace itu ya orang bisa berkreasi di situ. Jadi perpustakaan Bung Karno itu bisa aja menyediakan fasilitas Satu ruangan gitu. ya satu ruangan untuk berkreasi, Lego, membuat desain patung Bung Karno, Lego. memperbaiki apa? Ya Lego ada. Atau membuat ada printer 3 dimensi, kita membuat souvenir. Kalau di Esplanade, perpustakaan Esplanade di Singapura, itu souvenirnya print-printan itu. Jadi diprintkan 3 dimensi, kemudian dibagikan. Nah, Untuk makerspace seperti itu kan berarti kan kita harus memberikan ini terus Pak, bahan-bahan. Misalkan kalau misalkan makerspace tentang studio rekaman berarti kan harus ada mungkin pita kaset atau sekarang udah digital ya, ya, misalkan seperti itu. ya, Atau kalau kita membuat makerspace misalkan untuk otomotif misalkan kan itu juga mungkin kan ya Pak, sepeda ya, misalkan. ya. Berarti kan kita harus menyiapkan bahan-bahan itu mereka obeng dan lain Oh sebagainya. ya, Nah, jadi bahan ada. habis itu kan bukannya jadi pengeluaran yang besar Pak untuk perpustakaan. Oh ya, perpustakaan adalah cost center, bukan profit center. Oke. Nah, itu penting menyediakan berbagai fasilitas baru di dalam perpustakaan. Ada kitchen library misalnya. Saya tertarik di Chalmers waktu itu di Swedia. Charles. Chalmers University. Di tengah-tengah perpustakaan itu ada kitchen. Jadi kalau kita membuat kopi di situ, mau bawa Indomie masak di situ bisa. Itu kan Difasilitasi sama di perpustakaan. fasilitas di perpustakaan. Ada pantry. Itu udah waktu saya jadi visiting professor waktu itu kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita itu bisa berkreasi di dalam perpustakaan. Bahwa perpustakaan itu bukan sekedar tempat baca yang di pelototi oleh para pustakawan itu, diawasi gitu. Pustakaan itu ngawasinya terlalu kelihatan gitu. Harusnya pakai CCTV aja. Gitu. Oke. Berarti ke arah makerspace atau Bagus. coworking space seperti itu ya, Pak. Ya, dia co-working space. Tapi di situ ada juga fasilitas Bedanya apa, Pak, antara makerspace sama coworking space? co-working space beda dengan makerspace. Makerspace itu tempat membuat. Oke. Kita berkreasi di situ. Tapi perpustakaan itu nggak cuma itu. Kita punya studio juga, studio rekaman misalnya. Jadi kalau di sini ini ada tempat rekaman, tempat apa? Studio untuk selain rekaman ya, rekaman TV, televisi apa, rekaman video, rekaman audio, terus kemudian membuat sesuatu di situ. Nah, termasuk hal seperti itu, tapi juga didukung oleh referensi.
kita punya referensinya juga. Disediakan di dekat ruangan itu. Ya, jadi kayak inklusi sosial, tapi ada resourcesnya, bukan sekedar kita ngajari orang gitu, tapi ada sumbernya juga ada. Nah, saya mau mencari tahu menurut Pak Ida itu tentang eh, library design dan fenomena library anxiety. Ada hubungannya nggak Pak? Apakah karena desain-desain tertentu orang tuh jadi takut ke perpustakaan? Atau karena desain tertentu jadi suka ke perpustakaan? Itu gimana Pak? Jadi library anxiety itu adalah kajiannya Mellon tahun 86, 82 sampai 86, Constant Mellon. Itu adalah awal dari perubahan perpustakaan dari collection centric menjadi library, menjadi user centric. Oke. Jadi yang disebut library anxiety itu adalah ketakutan orang masuk perpustakaan. Salah satunya dimarahi oleh petugas perpustakaan. Nah itu petugas itu nulis dulu presensi. Jadi masuk perpustakaan gak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai, harus pakai sepatu, pakai sandal nggak boleh. Jadi terjadi kesakralan perpustakaan. Oke. Perpustakaan itu dianggap tempat sakral. Nah sementara perpustakaan itu adalah tempat sosial. Nah di situ ada kedua sisi yang luar biasa perbedaan. Pada waktu kita melihat perpustakaan sebagai tempat sakral, maka itu adalah generasi pertama dari desain. Di mana petugas perpustakaan itu biasanya nggak boleh ngomong gitu. Karena perpustakaan itu di situ ada apa, kekuatan yang membuat Kekuatan. orang jadi pintar. Begitu keluar dari perpustakaan pintar. Oke. Jadi makanya petugasnya gitu, nggak boleh ngomong. Dan itu generasi pertama. Karena apa? Karena kalau kita ngomong terlalu ramai, itu kasihan buku-buku pada bangun. Itu yang terjadi. Uh, Bukunya pada bangun gitu. Akhirnya terjadi kesakralan. Nah, orang-orang yang datang ke situ begitu dimarahi itu kan jadi nggak nyaman. Oke. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, perpustakaan yang begitu belum pernah masuk perpustakaan, kita itu bingung. Ini masuk ini kemana kemana itu juga membingungkan. Apalagi rambu-rambu itu kadang-kadang nggak jelas. Oke. Eh, ini mau kemana kemana kemana. Itu di sisi lain setiap masuk ruangan kadang-kadang disuruh nanda tangan itu masuk sini karena nanti dipakai untuk statistik yang datang ke sana berapa, ke sana berapa. Nah itu akhirnya menimbulkan banyak hal yang membuat apa yang disebut dengan library anxiety. Nah kebetulan kajian awal waktu kuliah di Amerika itu aku ambil library anxiety. Library anxiety yang terjadi pada mahasiswa asing waktu di kuliah di Amerika. Itu. Nah itu faktor-faktor itu, kemudian faktor bahasa itu juga faktor yang menimbulkan kecemasan Masa. pustaka. Kalau Jadi dari ada, desainnya sendiri, Hah? kalau dari desain perpustakaannya sendiri, itu Iya, pada waktu orang masuk, hmm? dia itu kan bingung. Ini apa, ini apa, ini apa. Karena kadang-kadang nggak ada rambu. Lantai satu itu apa isinya, lantai dua seperti apa, dan sebagainya. Kadang-kadang nggak ada. Adanya itu larangan. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang pakai ini, dilarang pakai ini, dilarang pakai ini. Nggak ada silahkan apa itu jarang tuh. Perpustakaan tuh selalu banyak larangannya ketimbang welcome-nya. Welcome-nya cuma keset aja. Itu yang terjadi di situ. Uh, jadi saya pernah lihat perpustakaan di Jogja ya. Ya. Itu ada tulisan larangan itu sampai 12. Jadi kayak peraturan yang menakutkan. Oke. Itu baru di depan pintu. Jadi belum masuk. Jadi sedang mau masuk ke bagian layanan itu sudah dilarang ini, dilarang ada 12. Itu saya foto. Sampai ngerinya gitu ya. Nah ini menimbulkan anxiety. Anxiety itu membuat masuk perpustakaan tuh nggak nyaman. Tapi kalau kita buat suatu ketika kita kerjasama dengan Nescafe atau apa gitu ya, perusahaan minuman atau perusahaan makanan itu, 100 orang pertama yang masuk perpustakaan mendapatkan minuman misalnya, itu akan membuat kecemasannya hilang. Tapi begitu mau masuk sudah ada gambar sandal coret, terus apalagi coret coret gitu, ini udah nggak nyaman. Itu menimbulkan anxiety. Pada waktu kita terlalu banyak tulisan
Kalau apalagi orang yang bukan dari anggota misalnya, dia dari kampus lain atau dari kota lain mau masuk ke situ harus bawa surat segala itu anxiety juga timbul di situ. Sehingga itu menimbulkan hal yang membuat perpustakaan tidak nyaman. Nah, sisi Tidak lain fun. dari desain adalah eh, begitu masuk itu harusnya welcoming, kemudian ada informasi-informasi. Eh, nah, sekarang itu yang seringkali dilupakan, misalnya koleksi referensi ya. Orang lihat referensi kan sekilas kan, Hmm. cari kamus gitu, misalnya. Ya. Itu kan nggak usah ke lantai sekian gitu. Lantai 15 itu ruang referensi misalnya. Mau cari definisi dari anxiety itu apa? Nunggu lift untuk naik ke lantai 15. Baru dapat satu kata terus pulang. Itu lamanya bukan main di situ. Itu harusnya kayak referensi itu ya ditempatkan di depan. Di depan. Iya, terus desainnya harus welcoming juga. Pustakawannya juga jangan sampai pasang pustakaan yang nggak bisa senyum gitu di depan perpustakaan. Syukur ketawa terus gitu ya pustakawannya itu nggak ada orang aja ketawa gitu. Nah itu akan menarik di situ. Jadi nyaman di situ Oke. membuat ya welcome. Nah satu hal yang penting juga bagi selain desain ada desain dari baju-baju para pustakawan itu. Kita juga perlu lihat tuh, keren loh bajunya gitu. Pakai baju batik tapi pakai jeans gitu. Nah ini kan keren gitu, bukan hitam putih, ada kartu namanya lagi. Nah jadi santai gitu. Nah harus ada desain-desain pustakaan itu bajunya agak relax gitu. Relax. Karena Casual gitu ya. casual ya ada waktu dimana kita bisa casual. Mungkin hari Seninnya pakai batik, tapi hari berikutnya apa gitu. Gitu. Biar Itu ada juga akan perubahan. menimbulkan, ini itu desain tapi desain pakaian misalnya itu berpengaruh juga. Bahkan di luar negeri pakai kaos pustakawan-pustakawan di sana. Iya, tapi pustakaan di luar negeri itu mobile ya. Kalau kita kan banyak duduknya. Mobile itu jadi misalnya gini, aku pernah ini pengalaman diriku sendiri ya. Oke. Pengalaman itu gini, aku ngeprint kok macet gitu. Ternyata nggak berapa lama, nggak sampai 5 menit ada pustakaan datang. Ada apa? Gitu. Hmm. Ini aku nggak bisa ngeprint. Oh ntar dicek. Udah gitu. Ngeprint kan gratis di Amerika Oke. di perpustakaan. Tapi dibantu gitu. Dia pustakanya itu keliling, ada yang keliling gitu. Terus nanti kalau ada yang kira-kira kesulitan itu dibantu. Nah itu yang saya nya hilang. Hmm. Itu yang menarik. Nah desainnya juga begini. Yang tidak kalah penting adalah misalnya kalau di KAI Ya. kereta itu sekarang udah nggak ada orang jualan itu ya nawar-nawarin barang. Nah di perpustakaan itu kadang-kadang masih ada penjual juga masuk perpustakaan, terus pegawai masuknya jalurnya sama dengan pemustaka dan sebagainya. Jadi jalurnya sama semua. Nah itu tidak kurang apa kurang kurang menarik juga. Bisa jadi menimbulkan tidak nyaman. Kenapa, Pak? Hmm? Emang kalau misalnya masuk di jalur yang sama itu apa yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Dia tadi Bapak? di bank, bank. Oke. Di bank itu pegawainya tidak akan jalan di tempat yang sama dengan apa, nasabah. Dia punya jalur sendiri. Contohnya gitu. Di hotel, Pengaruhnya apa, Pak? Pengaruh di pemustakanya itu seperti apa? ya dia akan nyaman jalannya. Jadi jalannya jangan sampai terlalu padat. Jangan Oh. sampai padat. Dan flow itu penting sekali itu. Flow-nya itu. Jadi orang masuk itu nggak membingungkan juga. Jalur ke sini kemana kemana. Rambu-rambu itu penting. Terus selain rambu-rambu juga security. Security dalam arti kenyamanan, keamanan. Hmm. Jadi secure dia. Kalau ada gempa, pintu daruratnya mana jangan sampai. Soalnya kadang-kadang pernah saya lihat di perpustakaan, pintu daruratnya itu dipakai untuk nimbun buku. Jadi kalau ada gempa, dia nggak bisa keluar. Gitu. Atau pintu daruratnya dikunci dari luar ya, Pak? Nah, kadang-kadang gitu. ini jadi pemahaman tentang desain Hmm. itu dibutuhkan. Belum lagi safety, keamanan. Misalnya apakah dia misalnya kalau ada gempa itu raknya ambruk enggak? Itu harus
Gitu dipertimbangkan. mudah. Hmm. Tapi kalau misalkan pintu darurat itu kan nggak boleh dikunci ya Pak, basicnya ya Pak. Nah, Kan ada kekhawatiran kita kehilangan aset di situ. Pak. Ada orang masuk lewat situ. kalau kan nggak bisa, tapi ada aturannya juga. Hmm, Jadi ada aturannya juga. Nah, ini pengalaman yang menarik itu gini. Waktu di Amerika itu ada kebakaran di perpustakaan. oke. Waktu itu aku di dalamnya. Ada petugas perpustakaan itu yang mungkin sangat gemuk ya, jalannya itu sangat pelan gitu. Waktu itu kamu keluar dulu aja, aku lincah batinku gitu. Kamu keluar dulu. Apa jawaban pustakaan itu? Pustakaan itu bilang, saya itu pustakawan. Kalau kamu pemustaka, kamu harus taat. Aku harus ngatur para pemustaka, meyakinkan semuanya harus keluar karena ini ada api. Kalau mati ya itu resiko pustakawan. Hmm, Jadi pustakawan itu harus memastikan bahwa si pemustaka aman. keluar itu lebih itu dahulu. pengalaman benar. Jadi Oke. pengalaman yang aku alami betul. Nah di kita pernah saya lihat waktu itu di perpustakaan tempat saya kerja dulu, itu ada ular. Petugas perpustakaannya lari dulu, lari duluan itu. Cari bantuan Pak. Eh? Cari Oh bantuan. enggak, dia lompat meja itu langsung keluar. Yang lain pemustakanya masih ada di situ. Nah, pernah juga gempa gitu ya. Gempa itu petugasnya keluar dulu, pemustakanya masih pada di dalam. Ini kita nggak punya aturan apa yang konkret gitu. Apa apa yang harus dilakukan pada waktu ada jadi kita nggak punya SOP Hmm. tentang safety. Kita hampir nggak punya. Gitu. Hampir nggak punya. Jadi kalau ada gempa seperti apa, kalau ada banjir, petugas harus melakukan apa, itu mungkin nggak punya. Kalau nggak tahu, kalau di sini mungkin punya. Punya nggak? Misalnya kalau banjir, banjir itu apa yang harus dilakukan petugas? Evakuasinya. Kalau ada Evakuasi. gempa, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diselamatkan lebih dulu? Ya, jadi harus meyakinkan pemustakanya aman. Itu pengalaman yang aku hadapi. Oke. Terus ada nggak sih Pak penggunaan teknologi itu yang bisa mengatasi library anxiety dalam penggunaan Hmm. teknologi? Misalkan ada teknologi seperti ini sehingga pemustaka itu tidak takut ke perpustakaan atau tertarik ke Hmm. perpustakaan, khususnya buat generasi milenial ini. Hmm. Di kuliahku di manajemen desain sesi 2 itu aku nyebut tentang otomasi itu kan ada yang ditulis orang lain tuh 5 ya. Hmm. 5 stage. 5 tahapan otomasi perpustakaan. Aku udah tulis jadi 7 di kuliah manajemen desain. Nah, yang ke sekarang itu kita beralih ke robot dan AI. Contoh yang sederhana itu misalnya gini, kita pakai Foursquare. 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 Jadi untuk mengatasi mencari buku misalnya, Ah, itu kita pakai HP gini ya. HP terus kemudian bukunya ini, terus berarti jalannya berapa meter ke situ, belok ke sana kemana. Itu teknologi sederhana. Gitu. ada itu Pak. Oh, Kalau sudah dibuat temanku Hongkong tuh membuat itu. diterapkan juga. Diterapkan. Itu Hmm. kemudian dipresentasikan, bagus. Jadi kalau tapi yang paling baru kan penggunaan robot misalnya. Robot katalog robot ya. Nah, kita itu katalog apa? Bukan katalog tapi OPEC kita itu kadang buat sendiri itu. Komputer masih ada mouse pakai kabel dan sebagainya. Nah, sekarang di Afrika di Lagos misalnya, itu Ya, pakai di Lagos ya di Afrika. Itu sekarang pakai robot. Jadi katalognya itu robot. Ya berdiri gitu. Terus ada di layar dada di itu layar gitu kan. Terus nanti kita cari buku, klik robotnya akan jalan nyari, mengantar kita ke rak di mana ada buku itu, di mana buku itu ada. Itu di Afrika pun sudah ada, sudah digunakan. di negara tetangga kita juga pakai di situ. Nah itu akan mengurangi kecemasan mencari buku yang lama. Contoh lain adalah penggunaan selain robot itu smart smart self, rak yang cerdas. Kita cari katalog, klik gitu, kita cari mau cari buku ini, raknya yang di situ ada lampunya, ada suaranya nyanyi gitu ya. Ding ding Memberikan ding ding tanda ding, kalau ya bukunya ada di bukunya situ. ada di situ ya. Berarti termasuk Itu penggunaan teknologi ya. teknologi self service atau layanan mandiri. Hmm. Misalkan orang bisa minjem buku Ya, sendiri atau
mengembalikan buku sendiri, Ya. itu juga termasuk bisa mengurangi anxiety Ya, betul. Ya, betul. Jadi perpustakaan. kita itu kalau di otomasi itu masih otomasi tahap satu, masukin data, terus untuk bisa OPEC itu aja, Hmm. pinjam mandiri pakai barcode atau QR, Tapi sudah. kalau ada layanan mandiri baru gitu kan, pemustakanya mungkin kaget juga, Pak, nggak terbiasa menggunakan. Ya, kita harus ngajari, itu tugasnya pustakawan ngajarin. Tapi teknologinya banyak. Nah, kita itu terlalu banyak fokus di software, Oke, sementara di hardware itu kurang. penggunaan itu termasuk Penggunaan, ini. ya, kita kurang piknik itu di hardware. Kalau kalau zaman dulu itu orang beli mobil itu yang dilihat adalah mesinnya. Kalau orang sekarang beli mobil yang dilihat desainnya. Karena mesin itu mudah. Sama dengan teknologi. Teknologi dulu itu yang dilihat speknya. Hmm. Harus ini. Terus kalau kita buat aplikasi, mahalnya bukan main. Tapi sekarang aplikasi itu mudah dan murah. Oke. Hardware-nya yang mahal. Hardware itu mahal. Tapi tren sekarang adalah hardware itu penting. Jadi kalau bawa laptopnya masih tebal gitu. Nah itu lawas. Laptop saya tebal dapat Nah, tipis ya. nah, itu kelihatan di situ. Walaupun dia bilang ini anu loh RAM-nya sekian, Jam sekian. tapi nggak percaya, desainnya jelek. Nah, di situ. Jadi kita termasuk di dalam kurikulum itu kita lebih banyak ke aplikasinya, lebih banyak ke belajar tentang software otomasi gitu, tapi tidak belajar di hardware-nya. Hardware-nya sangat kurang perkembangan baru. Misalnya gini ya, untuk kegiatan mandiri orang orang di perpustakaan itu hardware-nya layar itu kan standarnya kan 32 inch, Ya, 27 inch atau 30 ya dua 27 puluh sampai dua tiga puluh puluh tujuh dua lah. inch itu untuk satu orang. Ini 24, 22 ini. 22. Itu tahun 2005 gitu 22 sekitar itu. Harus ganti yang 32 inch untuk satu orang. Kalau lebih dari kalau 3 orang 4 orang itu biasanya 60 ke atas, 60 sampai 100 itu untuk 3 orang. Ya kayak itu diperhatikan di situ. Saya kadang-kadang ikut yang di IFLA itu ada kita punya di unit namanya divisi library design, library building and design gitu ya. Sekarang namanya udah diganti. Tapi itu kita diskusikan di situ. Misalnya standar ruangan sampai eh, luasan perpustakaan itu kita diskusikan. Sekarang itu kan 3,5 meter per user misalnya. Ya, Kita masih di bawah 0,5 meter per user. Perpustakaan-perpustakaan Indonesia itu kecil-kecil. Dan orang lain melihat perpustakaan itu oh, kan sekarang udah digital, nggak perlu ruang nggak perlu ruang besar-besar. besar lagi. Padahal sekarang itu kita sudah bergeser ke perpustakaan sebagai tempat koleksi, kita bergeser tempat orang, tempat pemustaka sekarang itu, sehingga ruangannya harus besar. Koleksinya berkurang. Apa koleksinya Koleksinya menjadi digital? sebagian digital. Jadi kalau di perpustakaan di jurusan perpustakaan itu juga jarang dibahas tentang jenis-jenis perpustakaan yang dari konteks teknologi ya. Kita punya perpustakaan konvensional, Ya. kita punya perpustakaan terotomasi, kita punya perpustakaan hybrid, kita punya perpustakaan digital, kita punya perpustakaan bookless gitu. Bookless library itu adalah perpustakaan yang gedungnya ada tapi koleksinya digital semua. Itu bookless library. Berarti Tapi kalau penggunaan komputer di sana tinggi ya. tinggi, Yang ya, disiapkan ya. komputer berarti. Nah, konsep di Indonesia itu disebut perpustakaan digital. Padahal perpustakaan digital itu nggak ada gedungnya. Perpustakaan digital itu nggak pakai gedung. Orang akses dari manapun. Itu perpustakaan digital. Contohnya Untuk, seperti apa? eh? Oh banyak. Perpustakaan anak-anak internasional, International Digital Library, Ah, International Children's Digital Library, itu adalah contoh perpustakaan digital yang kita internasional. akses di Ya, websitenya. kita akses di situ dan kita bisa baca buku ini buku anak-anak dari Arab Saudi misalnya. Kita mau bacanya pakai bahasa Melayu, itu bisa aja di situ. Itu perpustakaan digital. Tapi perpustakaan bookless, koleksinya digital tapi kita sediakan tempat. Kalau mau pinjem koleksi kita dipinjemi reader, Oh, misalnya gitu. Nah, itu bookless library.
Tapi kan semuanya ada perpustakaan yang baru pakai katalog aja, pakai komputer aja sudah disebut ini koleksi perpustakaan kita, perpustakaan sudah digital. Kadang-kadang gitu. Sudah Jadi terdigitalisasi. pemahaman kita itu masih kadang-kadang kesana kemari gitu. Jadi itu masalah kita. Oke. Terus berkembangnya tadi teknologi informasi yang kita bahas tadi itu Pak, membuat user kan gampang menerima informasi. Dan sekarang tuh kan mudah sekali kita itu terkena overload information gitu kan. Ah, tapi di sini saya tidak mau membahas tentang informasi itu overload itu pengaturannya gimana, tapi saya lebih tertarik di bagian ini ya Pak. Batas antara informasi privasi dan informasi publik itu seperti apa Pak? Secara umum aja. Ya, knowledge itu kalau itu disebut public knowledge itu harus dibuka. Public knowledge itu harus dibuka. Tapi kalau dia tidak dibuka, itu bukan public knowledge. Jadi kalau kamu punya disertasi, punya tesis, tapi oleh perpustakaan nggak boleh dibaca atau hanya dibaca bab 1 aja, itu bukan public knowledge. Jadi saya pernah punya satu fakultas di situ. Semua yang menyerahkan skripsi masukkan di almari dan dikunci. Dan waktu bicara itu akhirnya ketemu dekan itu, ini salah mengelola gitu. Semua informasi itu harus dibuka. Yang membuat itu menjadi banyak orang jadi tahu, jadi paham. Termasuk skripsi, tesis, disertasi itu sebaiknya memang dibuka. Cuman di Indonesia itu persoalannya adalah takut ditiru. Di satu sisi dalam disertasi saya yang saya tulis di Amerika itu, di satu sisi takut dijiplak. Yang kedua, yang lebih menarik di situ adalah takut ketahuan jiplakan. Perpustakaan itu dua sisi itu. Dan itu hasil disertasi yang saya buat di situ. Di waktu nulis disertasi itu, satu, takut dijiplak. Yang kedua, takut ketahuan itu jiplakan. Dan banyak perguruan tinggi terjadi jiplakan-jiplakan. Kemudian muncullah publisher itu nawarin apa yang disebut dengan Turnitin. Nah, orang Indonesia punya Turnitin. Itu kan dari kata turn itu nyerahkan, diserahkan. Jadi diserahkan sudah tidak ada kemiripan tinggi gitu. Minimal berapa Pak batas kemiripan? Ya di bawah 20 lah. Di bawah 20. Tapi Turnitin itu juga masih dalam proses yang belum fix betul bahwa itu. Di situ juga menggunakan teknologi AI kan maksudnya? Iya, ada ya. AI-nya ada. Dan semua berbasis teknologi. Belum lagi kalau kita bahas ChatGPT, Scholarship dan sebagainya itu kita bahas nanti di KPDI tahun depan. Waduh, semoga saya bisa berangkat malam minta. Tahun depan di Lampung kita bahas AI itu. AI nanti kita bahas di KPDI di Lampung. Oke, dari obrolan kita tadi nih Pak, kan Pak Ida sudah menjelaskan pengalaman Pak Ida dulu awalnya gimana, habis itu tadi kita ngebahas tentang perpustakaan termasuk perkembangannya. Nah, dari selama Pak Ida ini mempelajari perpustakaan atau mengkaji perpustakaan selama ini, ada nggak sih Pak yang menjadi pandangan hidup Bapak terhadap perpustakaan atau yang hal-hal yang Bapak terima itu menjadi pandangan hidup Bapak? Bukan pandangan, secara filsafat atau gimana gitu? Bukan. Belajar itu orang seneng baca. Itu dimulai dari masa kecil. Nah, itu kita itu persoalan kita adalah di rumah kita kurang banyak buku. Banyak rumah tangga yang tidak menyediakan buku di rumah. Kemudian buku anak-anak itu yang menyenangkan kurang. Buku anak-anak banyak yang tekstual. Padahal kita punya penulis-penulis buku yang bagus. Jadi membaca itu memang dimulai dari masa kecil. Sayangnya perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang menyedihkan.
di tempat kita. Perpustakaan perguruan tinggi bagus, tapi kalau dari kecil anak-anak itu tidak pernah melihat perpustakaan yang bagus. Sampai dewasa dia melihat perpustakaan itu nggak bagus. Jadi kalau masa kecil itu bahagia, Ya. dewasanya akan senang. Tapi kalau masa kecil melihat sesuatu yang tidak membahagiakan, mas perpustakaannya itu, perpustakaan sekolah itu kan banyak yang tidak berkembang karena anggarannya sedikit. Tapi kalau perpustakaan sekolah itu bagus, anak-anak melihat perpustakaan itu dari kecil sudah melihat perpustakaan itu bagus. Dewasanya dia apresiasi terhadap perpustakaan. Dan kemungkinan anxiety itu tidak ada. Tidak ada. Karena sudah senang melihat perpustakaan dari kecil. Iya. Pembiasaan berarti ya. Iya. Jadi bukan dimulai dari perpustakaan perguruan tinggi yang bagus, tapi justru perpustakaan anak-anak itu yang bagus. Nah, termasuk perpustakaan Bung Karno itu ada ruangan anak-anak yang menyenangkan. Nah, mereka bisa bermain gitu, toy library-nya ada gitu. Mainan anak-anak di situ. Anak-anak Lego-legoan. Jadi kalau kita ke Hong Kong itu ya. Toy library-nya luar biasa di situ. Anak-anak itu bisa main apapun di situ. Ya toys di situ. Mainan aja. Tapi perpustakaan itu isinya mainan. Jadi macam-macam perpustakaan atau kita kan ruang untuk bermain memang ya. Walaupun tidak mainan tapi ada space yang cukup untuk anak-anak. Ya, jadi perpustakaan itu sebenarnya di dalamnya kan macam-macam. Ada toy library, ada gym library misalnya, dan lain-lain. Itu yang kita kadang-kadang orang-orang perpustakaan itu nggak sampai ke situ pemikiran kita. Kita masih memikirkan tadi klasifikasi, katalogisasi dan sementara di Singapura sekarang nggak ada unit pengolahannya, nggak ada. Kalau beli buku ya sudah termasuk katalognya di sana ya. Ya, katalogisasi dan sebagainya nggak perlu. Di unit pengolahannya nggak ada. Jadi pustakaan kerjanya banyak data analisis itu. Nah, termasuk di situ. Jadi ada pergeseran. Sebenarnya ada pergeseran yang itu yang membuat saya senang di situ. Jadi sampai sekarang tertariknya di situ karena perkembangan informasi yang luar biasa. Kemudian perkembangan teknologi yang membuat kita jadi perpustakaan menjadi lebih hidup gitu dengan berbagai fasilitas. Kemudian desainnya juga menarik. Nah, itu akan membangun literasi kita meningkat. Literasi kita akan dipengaruhi juga dari situ. Dan ketertarikan terhadap perpustakaan itu tinggi kalau dimulai dari masa kecil sudah melihat perpustakaan yang bagus. Nah, apresiasi terhadap perpustakaan itu sebetulnya dimulai dari masa kanak-kanak melihat perpustakaan yang bagus. Bukan kesalahan kita di situ. Perpustakaan perguruan tingginya bagus-bagus, tapi mahasiswanya kan tidak apresiasi terhadap perpustakaan. Karena apa? Karena dari kecil nggak lihat perpustakaan itu bagus. Maka ini menjadi PR untuk para pustakawan sekolah untuk membaguskan perpustakaan sekolah itu. Tapi juga stakeholder. Bukan hanya pustakaannya nggak cukup, pustakaannya nggak bisa, decision makernya harus ada. Jadi kita berharap itu bahwa perpustakaan sekolah itu ditingkatkan fasilitasnya sehingga anak-anak itu senang di perpustakaan. Bukunya juga buku yang menyenangkan. Dan kita punya kawan-kawan yang penulis buku anak-anak. Yang kadang-kadang menangnya dia menulis buku. Ada kawan di Denpasar itu, Depi itu menang penulis buku yang menang di Singapura. Tapi banyak yang nggak dengar. Jadi kita itu punya ilustrator buku anak, penulis buku anak yang luar biasa. Tapi publishing kita itu kan berdarah-darah juga. Publishing kita, penulisan itu yang nulis buku masih kurang. Penerbitan juga. Nah, penerbitan kita itu tidak berkembang ke e-books. Masih cetak. Atau gimana? Karena persoalannya gini. Jadi kalau kita mencetak dalam buku bentuk elektronik, e-books, yang beli cuma satu, terus nanti dibagikan ke kawan-kawannya, publishernya rugi. Karena orang Indonesia itu orang yang sosialnya tinggi, orang baik gitu. Jadi yang beli satu bagi-bagikan. Itu persoalan di publishing. Karena apa? Aturan kita belum nggak kuat di situ. Bahkan untuk memberantas itu pun publishing malah rugi ya Pak? Malah rugi.
Akhirnya Dari apa? Yang dia. terjadi adalah penerbitan buku kita itu buku cetak. Hmm. Kalau kita buat buku elektronik, ya yang beli satu. Terus Yang nanti udah baca. menyebar seluruh Indonesia. 200 bisa jadi 200 kopi, 200 juta kopi. Nah, penerbitnya Masing-masing itu yang punya. rugi di situ. Oke Pak, terakhir sebelum kita tutup. Oke. Kan saya kebetulan ngundang Pak Ida itu persis sebelum Pak Ida sampai ke Malang. Persiapan untuk KPDI di Malang. Nah, kasih dong apa bocoran sedikit lah Pak. Kira-kira di KPDI ini apa yang akan dibahas atau apa yang akan keluar dari KPDI? Rekomendasinya. KPDI tahun ini itu berangkat dari pemikiran kemarin. Jadi waktu itu diundang berbicara di Sarawak ya. Kita berbicara tentang tradisi-tradisi di Sarawak yang tradisi lesan terutama. Yang akhirnya apa? Banyak kawan-kawan dari negara lain tuh bercerita. Saya kemarin eh, merekam di Pontianak diwawancara. Kemudian jadi terbit di Sydney. Ada orang datang ke Kalimantan mewawancara, terbit di Berlin. Kemudian kepikiran di situ. Jadi budaya-budaya kita itu munculnya di negara lain, bukan di negara kita, dan kita akan kehilangan itu kalau tidak kita preservasi. Akhirnya muncullah, dan kebetulan sedang baca buku Reimagining the Future. Pas sedang tertarik ke situ, tak tulis di rumah itu reimagining gitu kan. Anak saya itu pergi ke Singapura, dia menemukan buku judulnya Reimagining the Future. Tak belikan ini ya, kasihkan, oh, cocok di situ. Di Solo gitu kemarin tahun lalu tak usulkan judulnya ini. Akhirnya muncullah itu, kita memelihara, menjaga tradisi-tradisi budaya kita yang luar biasa banyak di Indonesia itu. Kita tuh kaya budaya kita, tapi akan hilang kalau kita tidak mempreservasi. Dan teknologi memungkinkan kita untuk mempreservasi Observasi. itu. Nah, akhirnya muncullah gitu KPD itu, topik itu. Menarik sekali. Ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Atau nanti teman-teman yang berangkat ke sana mungkin bisa cerita apa yang terjadi di sana. Oke, terima kasih Pak Oke. Ida atas kesempatannya, kesediaannya untuk mampir di Bumi Bung Karno ini. Alhamdulillah saya senang sekali. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan rolasan episode kali ini. Ya, semoga pasti ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil. Apalagi kita dapat ilmunya dari Pak Ida yang sudah sangat malang melintang di dunia perpustakaan sangat banyak. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.